Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du, alhamdulillah, siang hari ini kembali ditemukan oleh Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Para jamaah, lanjutkan kajian kita. Kemarin kita membahas tentang adzan dan iqamah. Sekarang kita akan membahas materi selanjutnya tentang sholat. Sholat ini adalah sesuatu yang sering kita lakukan, rutin kita lakukan, tetapi mungkin ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan kita perbaiki. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menerangkan begini: Inna sholata lakabiratun illa alal khosi'in. Sholat itu sungguh teramat berat, menggunakan lam takkid. Dalam ilmu tata bahasa Arab begitu. Inna sholata lakabiratun, ada lam takkidnya dalam ayat itu. Ini menunjukkan sholat itu amat sangat berat. Illa alal khasi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka banyak kenapa orang itu melakukan sholat, sholatnya rutin, tapi maksiatnya jalan terus. Padahal sholat itu manakala dilakukan dengan benar dan sholat itu diterima oleh Allah, pasti inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang melakukan sholat dengan benar dan diterima oleh Allah itu menjadikan dirinya tercegah melakukan perbuatan keji dan mungkar. Itu pasti. Jadi orang ono ceritane, wong iki salate bener kok seneng bujukan, itu ndak ada ceritanya. Wong nek salate bener seneng ngrasani wong, ndak ada ceritanya. Wong nek salate bener kok ngamukan, itu juga nggak ada ceritanya. Kemudian tanggal tuwek. Jadi kenapa itu terjadi? Ya karena sholat kita belum benar. Belum benar. Lah, sholat itu ditinjau dari beberapa aspek. Ada aspek fikih, hukum sholat, tata cara sholat, dan ada aspek akhlak. Lah ini jadi beberapa hal. Jadi kita akan bahas tentang beberapa hal berkaitan dengan sholat agar hidup kita itu menjadi bahagia. Karena sholat itu kunci kebahagiaan. Betul itu. Kunci kebahagiaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan as-sholatu mardhatun li rabbi. Sholat itu menjadikan kita disenangi oleh Allah. Kalau kita disenangi oleh Allah, maka kehidupan kita itu menjadi mudah. Mustajabun da'awat. Sholat itu adalah ibadah yang menjadi sebab doa-doa kita diterima oleh Allah. Wa hubul malaikah, dicintai oleh para malaikah, dan lain sebagainya. Itu banyak keutamaan-keutamaan sholat. Maka kita kaji tentang sholat ini. Termasuk pula dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Kita nanti dihisab pertama kali oleh Allah itu sholatnya. Jadi kalau panjenengan mengko nek wis mati dihidupkan lagi kemudian dihisab, dihitung. Itu yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah sholatnya.
Nek salate bener sing liyane ndak ditakoni. Kenapa kok begitu? Karena orang kalau sholatnya bener ndak mungkin bujuki wong. Ndak mungkin itu sudah. Ndak mungkin ngamuan. Ndak mungkin punya sifat suudon, sifat riya dan lain sebagainya. Ndak mungkin itu. Nah, kalau melihat ukuran ini, maka kalau kita introspeksi diri kita, berarti sholat kita ini masih banyak yang perlu dibenahi, kan begitu kan? Baik. Para jamaah, begitu penting sholat itu sampai disebut as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Jadi Islam itu tiangnya ada 5, arkanul islami khamsatun, ibarat bangunan cagake ono 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi yang menjadi imat itu saka guru, cagak sing paling utama itu as-sholah. Penting sekali berarti sholat. Sudah. Baik para jamaah, kita bahas dulu tentang definisi sholat. As-sholah, makna lugawi, makna bahasa itu artinya doa. Artinya doa. Jadi makna sholat itu adalah dosa, adalah doa. Sudah. Adapun makna istilahiyah, sholat itu adalah perbuatan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka dalam redaksi Al-Quran itu disebutkan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Hafidhu jagalah ala sholawati wa sholatil wusta, sholat 5 waktu kalian, wa sholatil wusta. Secara khusus Allah menyebut terutama sholat yang tengah. Jadi sholat itu mufrad, sholawat itu bentuk jamak. Mufrad itu tunggal. Kalau sholawat itu beberapa sholat artinya. Sudah. Baik, kita lanjutkan. Adapun hukum mengerjakan sholat 5 waktu adalah berhukum fardu ain bagi seorang muslim yang sudah balik, berakal, serta suci dari haid dan nifas untuk perempuan. Bagi perempuan yang sedang udzur, maka justru tidak diwajibkan melakukan sholat. Muslim jelas. Bagi orang yang non muslim maka tidak ada kewajiban baginya untuk melakukan sholat. Balik jelas, sudah cukup umur dengan tanda-tanda tertentu. Akil artinya berakal. Artinya ono wong umure wis 30 tapi gendeng. Tidak wajib sholat. Atau kumat-kumatan. Apa kumat-kumatan? Kadang ya waras, kadang ya. Nah, ketika gendeng itu maka tidak wajib melakukan sholat. Sudah, contohnya seperti itu. Adapun hukum meninggalkan sholat bagi orang-orang yang tarikus sholah, meninggalkan sholat. Hukum yang pertama adalah bisa jadi orang itu menjadi kafir dan murtad. Manakala dia meninggalkan sholat sebab ingkar, menolak hukum sholat itu sendiri. Jadi kok ana wong Islam, dia tidak mengakui bahwa sholat itu wajib, tidak mengakui dia, bukan tidak melakukan, tidak mengakui. Ngakoni ae apa meneh nglakoni. Artinya dia menolak hukum Tuhan. Maka orang seperti ini disebut orang yang murtad. Keluar dari agama Islam. Hukum yang kedua adalah fasik atau maksiat. Bila mana ada orang yang meninggalkan sholat sebab malas atau meremehkan sholat. Dia mengakui bahwa sholat itu wajib, diakui. Tapi dia tidak melakukan karena malas atau sembrono atau macam-macam lah. Maka hukumnya adalah fasik atau maksiat. Bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, tidak fasik dan tidak maksiat. Bila orang yang meninggalkan sholat itu sebab baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Itu tidak dihukumi fasik, tidak dihukumi maksiat. Tidak pula dihukumi murtad.
manakala dia baru masuk Islam. Tas maca syahadat, ketika orang sudah bersahadat, saat itu juga dia terkena hukum Islam. Wajib sholat, wajib puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Tapi dia tidak tahu, masih belum tahu sama sekali. Kapan waktunya sholat itu belum tahu. Maka ini gugur dari hukum ini semua. Nah begini ini kita harus paham. Begini ini kita harus paham. Bagaimana Pak hukumnya bila ada orang baru masuk Islam, dia mengikuti sholat jamaah di masjid, tapi nggak ngerti caranya. Wis pokok melok-melok. Habis takbir membaca apa, rukuk bagaimana, iktidal itu bagaimana, wis pokok melok-melok. Bagaimana hukumnya? Apakah sholatnya sah? Hukum sholatnya tetap tidak sah. Karena dia tidak tahu mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang membatalkan, dia tidak tahu. Tetapi oleh Allah dima'fu. Dima'fu itu dimaafkan. Jadi hukum itu selalu berubah. Jadi kalau kita berbicara fikih, hukum itu selalu berubah. Mengikuti keadaan. Sudah contohnya seperti itu. Baik. Sampai sini barangkali ada pertanyaan? Atau kita lanjutkan? Iya, monggo. Maksudnya dimaafkan gitu kan? Orang baru masuk Islam, dia belum mengerti tentang tata cara sholat, tapi dia ikut-ikutan sholat gitu. Kan sholatnya tidak sah secara fikih, tapi dimaafkan oleh Allah. Sampai kapan sholatnya itu dimaafkan? Gitu kira-kira. Nah, wis 30 tahun, tapi kan dia itu repot juga. Jadi begini. Jadi tidak ada standarnya sampai kapan, tetapi yang dilihat usaha seseorang. Jadi beragama itu begitu sebenarnya. Jadi yang dinilai oleh Allah itu usaha seseorang. Karena kalau dikasih standar itu beda-beda. Ada orang mu'alaf baru masuk Islam usianya 15 tahun. Kemudian setelah itu dia mengikuti bimbingan, belajar bagaimana tata cara sholat, menghafalkan bacaan-bacaan sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dalam waktu singkat dia sudah hafal. Ternyata bersamaan dengan dia orang ada mu'alaf baru masuk Islam usia 86 tahun, pikun. Bagaimana? Belajar Fatihah itu setahun durung mari. Nah, ini bagaimana ini? Maka standarnya yang dilihat itu adalah usahanya. Ya, jadi kami kebetulan beberapa kali diminta menjadi bimbingan bagi para mu'alaf. Memang beda-beda, kasusnya itu beda-beda. Jadi sebaiknya bagi para mu'alaf itu memang mengikuti bimbingan. Kan ada bimbingan bagi para mu'alaf. Jadi enggak sekedar membaca syahadat, enggak hanya begitu. Tapi diarahkan supaya benar dalam melakukan ibadahnya. Jadi begitu. Jadi tidak ada standar bakunya. Baik, kita lanjutkan. Adapun syarat wajib. Syarat wajib. Apa yang dimaksud dengan syarat wajib? Syarat wajib sholat adalah sesuatu keadaan yang menetapkan kewajiban untuk mendirikan sholat dan bukan termasuk bagian dari sholat. Adapun syarat wajib itu yang pertama adalah beragama Islam. Ini syarat wajib. Jadi wong Islam itu otomatis wajib melakukan sholat. Bagi kafir yang asli tidak diwajibkan sholat. Dan tidak pula mengkodok sholat ketika dia menjadi seorang muslim. Ono wong bocah lahir wis dadi wong non muslim. Karena orang tuanya non muslim. Usia 50 tahun masuk Islam. Menjadi mu'alaf, maka dia tidak mempunyai kewajiban mengkodok sholat. Mengkodok itu menggantikan sholat. Yang sebelum-sebelumnya ketika dia masih menjadi kafir, itu tidak ada kewajiban. Adapun bagi orang yang murtad,
kemudian masuk Islam lagi, asalnya Islam, keluar dari Islam 5 tahun, dilalah nikah oleh wong Islam, balik Islam meneh. Kan banyak kasus seperti ini. Orang yang seperti ini maka wajib mengkodok sholat yang ditinggalkan. Wajib itu mengganti sholat yang ditinggalkan karena asalnya Islam. Mulai cilik Islam, ya sholat. Begitu usia 20 tahun murtad. Murtad. Bojone non muslim, katut. Dilalah oleh 5 tahun bojone mati, nikah dengan muslim, balik muslim lagi, contohnya begitu. Maka dia dikatakan Islam, tapi ketika dia masuk Islam lagi wajib mengkodok sholat yang ditinggalkan. Di 5 tahun ini harus digenteni. Nah, begitu nih. Jadi hukumnya seperti ini. Itu keterangan dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Jadi ini bukan pendapat saya. Kalau dalam beragama itu jangan mengatakan pendapat saya. Itu dikatakan tidak ilmiah. Harus merujuk pada kitab-kitab atau referensi yang sudah ada. Kalau setiap orang diperbolehkan mengemukakan pendapat saya, agama menjadi rusak. Betul nggak? Sembayang subuh koyo abot nek dilakoni jam 4, wis penake jam 7. Menurut saya sebaiknya kan rusak kabeh kan begitu kan? Jadi beragama enggak boleh begitu. Itu disebut tidak ilmiah. Sudah. Adapun syarat wajib yang kedua adalah baligh. Yakni orang yang telah mencapai usia belasan tahun dengan tanda-tanda tertentu. Dengan tanda-tanda tertentu. Bagi seorang laki-laki tanda-tandanya genap usia 15 tahun dengan perhitungan tahun Komariah. 15 tahun dengan perhitungan tahun Komariah, bukan Samsiah. Yang kedua, pernah mimpi basah. Jadi kok durung 15 tahun, usiane sik 9 tahun, tapi pernah mimpi basah, itu namanya baligh. Namanya baligh. Bagi seorang perempuan genap usia 15 tahun dengan perhitungan tahun Komariah, atau pernah mimpi basah, atau telah keluar darah haid pada usia-usia yang lazimnya seorang perempuan. Ini menunjukkan sudah baligh. Maka ketika sudah masuk usia baligh, wajib baginya melakukan sholat. Adapun bagi yang belum baligh kemudian melakukan sholat, ini bagaimana? Apakah boleh? Boleh, walaupun tidak wajib. Panjenengan nggak ada putra SD kelas 1 selalu ikut sholat jamaah di masjid, apakah itu boleh? Malah itu yang baik, walaupun tidak wajib. Tidak wajib itu kan artinya tidak tentu haram. Apakah dapat pahala? Ya tetap dapat pahala, terutama orang tuanya. Bon. Yang ketiga, akil, berakal. Oleh karenanya sholat tidak diwajibkan bagi orang yang gila, orang yang epilepsi. Apa epilepsi itu? Ayan. Jadi kok begitu adzan duhur ayan, epilepsi, maka dia saat itu tidak wajib sholat. Atau orang yang pingsan. Karena orang pingsan itu akalnya tidak jalan. Jatuh, pingsan, masuk rumah sakit, tiba-tiba semapute 3 wulan. Dia tidak kena kewajiban melakukan sholat. Tidak wajib. Lebih lah wong semaput kok dikongkon sholat, dan tidak mungkin. Apakah dia berdosa? Tidak. Meninggalkan sholat itu terkadang tidak menjadi dosa. Karena sebab-sebab yang tertentu. Begitu mengko sadar, wis waras, wis betul-betul sembuh, maka saat itu pula terkena kewajiban sholat. Bagaimana halnya sholat yang ditinggalkan tadi? Ya dia wajib mengkodok sholat, menggantikan sholat. Sudah. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Jelas, ini bagi perempuan terutama.
Nah, ketika dia masih udzur tidak diperkenankan melakukan sholat. Yang keempat tadi, yang kelima, ajaran Islam telah sampai kepadanya. Pengetahuan tentang sholat telah sampai kepadanya. Ono wong muslim tapi gak paham sholat, gak mengenal sholat. Bagaimana hukum? Sak kampung ora ono sing paham tentang sholat. Umpama, ini seumpama begitu. Maka baginya belum wajib sholat. Zaman sekarang tidak mungkin ini, walaupun kita berada di daerah yang terpencil, tapi informasi kan sudah luar biasa. Sudah. Yang keenam, bila tidak memenuhi syarat di atas, maka seseorang tidak wajib mengerjakan serta tidak wajib mengqadha sholat. Ini namanya syarat wajib melakukan sholat. Sampai sini barangkali ada pertanyaan? Betul nggih, ini hanya mengulang-ulang saja. Insya Allah jenengan sudah pernah dengar mungkin nggih. Hanya diulang-ulang dan sedikit kita perdalam. Selanjutnya adalah syarat sah untuk melakukan sholat. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Bila syarat sah ini tidak terpenuhi, maka sholat kita menjadi tidak sah. Yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi syarat pertama agar sholat kita sah, kita harus tahu iki wis masuk waktu duhur atau belum. Kalau kita tidak tahu, maka sholat kita tidak sah. Ini mudah, sekarang mudah, ono jam, kita bisa ancer-ancer lah. Tapi nek panjenengan pas lungo, dilalah masuk ke tengah hutan, tidak ada tanda yang bisa mengabarkan pada kita tentang masuknya waktu sholat, maka wis enak ya di sholat aja. Ini kira-kira wis duhur, tidak boleh, harus menggunakan tanda. Contoh tidak hanya sekedar adzan, contohnya melihat matahari. Nah, contohnya matahari tepat di atas kepala, tunggu sebentar lagi mesti masuk waktu duhur. Contoh lagi melihat bintang, boleh. Melihat bintang boleh. Nah, ini mengetahui tanda bahwa telah masuk waktu sholat. Yang kedua, syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Insya Allah sudah saya terangkan di awal. Karena suci itu merupakan syarat sahnya sholat, maka ketika kita sholat dalam keadaan tidak suci, sholatnya tidak sah. Kita nggak ngomong diterima atau tidak, itu urusan beda. Sah atau tidak. Maka dalam hadis Rasulullah menyampaikan, la yaqbalullahu sholatan bighairi dhuhurin. Allah tidak menerima sholat tanpa adanya kesucian di dalam sholat itu. Sampun. Yang ketiga, kalau tadi suci dari hadas kecil, yang ketiga suci dari najis, baik pakaiannya, tubuhnya, ataupun tempat yang tersentuh oleh tubuh musolli, atau pakaian yang digunakan oleh musolli. Musolli itu orang yang sholat. Jadi pakaiannya suci, tubuhnya suci, tempat yang digunakan dan tersentuh oleh bagian tubuh musolli atau pakaian yang digunakan oleh musolli itu harus suci. Panjenengan sholat jamaah nang masjid, begitu rukuk nang ngarepe ana telek cecek. Contoh, bagaimana ini hukumnya? Bagaimana hukumnya? Asalkan tidak menyentuh tubuh kita atau tersenggol pakaian yang kita kenakan, maka itu sah. Maka sebaiknya sak pasujudan itu, satu tempat kita sholat itu kita perhatikan sebelum sholat. Panjenengan sholat masjid mriki, teng mriki, tibake teng pojok niku ana teleke kucing. Padahal ini karpetnya bersambung. Bagaimana hukumnya? Boleh.
Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Contohnya seperti itu. Yang keempat adalah menutup aurat. Sholat itu harus tertutup auratnya. Bagi laki-laki, aurat di dalam sholat itu antara pusar dan lutut. Bainas surroh wa rukbah. Antara pusar sampai dengkul. Itu aurat laki-laki. Jadi jenengan ini sholat sarungan tok. Sah atau tidak? Sah atau enggak? Sah. Jadi sesuk nek Jumatan sarungan tok ora usah klamben. Heboh masjid sampean kan ngoten nggih, viral niki. Jadi ini sah dalam perspektif fikih sah. Ya, nun sewu, saya sering melihat, memperhatikan nek waktu ibadah umroh, ibadah haji, saya itu punya azam, cita-cita. Setiap bulan Rajab saya itu umroh. Alhamdulillah keturutan. Jadi seringkali saya melihat ketika menggunakan pakaian ihram, dua lembar kain bagi laki-laki, niku udele ketok. Apa udel? Nah, itu tidak sah itu. Manakala melakukan sholat. Dan itu bukan hanya jamaah Indonesia, malah sing akeh orang luar Indonesia, wong Arab-Arab itu malah banyak sekali. Itu cara fikih tidak sah. Tidak sah itu. Atau sebaliknya, pakai celana, pakai kaos, nun sewu, begitu sujud, apa ini? Burine ini gila. Nah, sampai kencengnya bokong ketok, itu tidak sah itu. Walaupun pusarnya nggak ketok, tapi maksudnya itu batas atasnya itu pusar, melingkar. Maksudnya seperti itu. Dan ini banyak terjadi sehingga sholatnya menjadi tidak sah. Makanya nek gawe klambi niku aja sing minim-minim. Ya, nek gak duwe kain tak tukokno kain. Itu bagi laki-laki. Di dalam sholat auratnya antara pusar dan lutut. Demikian pula ketika di luar sholat sama auratnya bainas surrah war rukbah. Adapun bagi perempuan, nah ini yang perlu diperhatikan, istri panjenengan ini perhatikan. Aurat perempuan di dalam sholat adalah anggota tubuh, semua anggota tubuh selain muka dan telapak tangan, wajah, telapak tangan. Ketika sholat wajahnya harus dibuka, demikian pula telapak tangannya. Bagaimana halnya dengan punggung tangan? Punggung tangan termasuk aurat ketika melakukan sholat. Jadi harus tertutup. Adapun aurat perempuan di hadapan laki-laki lain. Aurat perempuan ketika berhadapan dengan laki-laki lain adalah seluruh anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh, tidak ada pengecualian. Adapun aurat perempuan di hadapan mahram, suami, baina surrah wa rukbah, antarane dengkul sampai antarane pusar sampai dengkul. Jadi bagi suami itu memandang istrinya sendiri, itu auratnya yang tidak boleh dipandang antara pusar sampai lutut. Adapun di hadapan wanita-wanita muslimah, ibu-ibu kumpul podo ibu-ibu nih, itu auratnya baina surah wa rukbah juga, antarane pusar sampai lutut juga. Adapun perempuan muslimah ketika berhadapan dengan wanita non muslim adalah anggota badan selain yang tampak ketika sibuk untuk beraktivitas. Keterangan ini saya ambil dari kitab Khasiyah Al-Bajuri. Jadi aurat perempuan itu tergantung kumpulane sopo dan sedang melakukan apa. Yang kelima, menghadap arah kiblat. Jadi kita tidak diperkenankan sholat tanpa menghadap kiblat. Bagaimana halnya dengan sholat khauf? Sholat khauf itu sholat ketika dalam keadaan yang genting atau ketakutan. Ketika perang, ketika bencana alam,
tanah longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya. Itu kan seringkali tidak menghadap ke arah kiblat. Atau sholat safar, sholat yang dalam perjalanan yang kita tidak bisa berhenti. Contoh budal haji, budal umroh, sholat di pesawat. Contoh kita naik kereta. Sedangkan kita telah masuk waktu, bila mana kita menjamak sholat, tidak nututi. Berarti tidak menghadap ke arah kiblat. Apakah ini boleh? Boleh, ini pengecualian. Ini kategori pengecualian. Sudah, jadi 5 hal ini merupakan syarat sahnya sholat. Sampai sini barangkali ada yang perlu ditanyakan? Ibu, monggo silahkan. Waalaikumsalam. Makasih Mas Surya. Tetapi pada waktu melaksanakan sholat, itu biasanya kan pakai mukenah ya. Pada waktu kita berangkat itu kita memakai celana panjang dan hem misalkan. Tetapi tetap berkerudung dan tertutuplah auratnya. Nah, apakah boleh sholat dengan menggunakan celana panjang gitu? Terima kasih. Ya. Jadi dalam bahasan fikih, sholat bagi seorang perempuan atau laki-laki itu hanya dibahasakan menutup aurat. Jadi tidak dibahasakan memakai mukena, menutup aurat. Yang penting auratnya tertutup. Umpamane wis kadung berangkat sebelum subuh naik kereta, berangkatnya ke susu, pakai celana 3/4 contoh nih. Contoh begitu, perempuan ini. Padahal harus tertutup auratnya. Ditutupi nganggo kertas koran. Apakah boleh? Boleh. Boleh. Tapi sing apik ya gak ngono lah, masa wong salat kok kaya yang baik tidak seperti itu. Yang penting auratnya ketika salat tertutup, yakni seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Saya juga masih sering mengamati ketika ibadah umroh di sana, ibu-ibu baik dari Indonesia ataupun tidak dari Indonesia itu auratnya tidak terjaga. Betul, auratnya tidak terjaga. Nah, ini harus hati-hati. Apalagi ketika sholat di pesawat. Ketika sholat di pesawat memang agak sulit. Jadi ketika kita tayamum di pesawat, tayamum itu kan harus tersentuh kulitnya. Kalau kita pakai baju begini ya enggak sah ini tayamumnya, kan begitu kan? Berarti apa? Ya dibuka lengan bajunya. Makanya nek nggawe lengan baju usahakan sing bisa. Nah, begitu kan? Nah, manakala syarat sahnya ini tidak terpenuhi, tidak bisa bersuci, maka tidak sah pula sholat yang kita lakukan. Jadi sholat di pesawat, di kereta sama, tidak wajib menghadap ke arah kiblat dan tidak wajib pula berdiri. Saya pernah perjalanan ke Jakarta, waktu itu masuk waktu maghrib, lewat waktu maghrib, mau masuk waktu isya, itu ada beberapa orang itu sholat dan dilakukan berjamaah dalam keadaan berdiri. Betul, kalau durung mulai wis kudu guyu ndelok orang-orang ini. Jadi yang tengah-tengah itu, di tengah-tengah itu mereka berdiri untuk sholat jamaah. Betul, belum sampai 1 rakaat jelungup kabeh. Jelungup kabeh. Lah ini, jadi tidak perlu. Itu wajib dalam keadaan berdiri manakala mampu. Nanti di rukunnya sholat kita bahas itu. Jadi orang sakit, tapi masih mampu berdiri. Dia tidak mampu ketika sujud, sikilnya ditekuk tidak mampu, atau duduk. Orang seperti ini masih wajib berdiri.
Mengko begitu rukuk dia baru boleh duduk. Jadi sering panjangan nek mirsani orang sholat di belakangnya ada kursinya, yaitu yang betul. Itu yang betul karena masih mampu berdiri. Berbeda dengan orang naik kereta atau naik pesawat, itu kategori dihukumi tidak mampu berdiri. Nah, nek ngadeg jadi masalah itu. Menjadi masalah. Itu hukumnya tidak mampu berdiri. Begitu. Ada pertanyaan lain mungkin? Sebelum kita masuk ke kajian kita berikutnya, rukun-rukun sholat ini penting banget ini supaya sholat kita menjadi benar. Kita ngomong benar dulu, kita nggak ngomong diterima atau tidak, itu beda urusan. Yang penting benar disik. Silakan barangkali ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan pembahasan tentang arkanus sholat, rukun di dalam sholat itu sendiri. Rukun itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Jadi ono rukune sholat, berarti hal-hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Ada rukunnya wudhu, ada rukunnya puasa, macam-macam. Jadi rukun itu sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang dimaksud adalah bagian di dalam sholat yang menentukan sah atau tidaknya sholat. Ini yang menentukan. Salah satu rukun dalam sholat itu kita tinggalkan, maka sholat kita menjadi tidak sah. Yang pertama adalah niat. Niat mesti nomor satu ini. Jadi dalam kajian fikih ibadah apapun, niat itu mesti masuk nomor satu. Bagaimana disabdakan oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sahnya amal itu bergantung kepada niat seseorang. Maka manakala kita melakukan apapun tanpa hadirnya niat, maka amal itu, ibadah itu dikatakan tidak sah. Kalau sholat kita insya Allah niatlah, puasa kita niat, zakat kita niat. Tapi sing nggak niat itu sedekah. Itu kadang kita tidak niat. Kadang seringkali kita tidak niat. Bekerja kita juga enggak niat. Padahal bila hadir niat di dalam aktivitas itu akan mendapatkan nilai lebih dari Allah. Sudah. Yang pertama adalah niat, hadirnya niat. Manakala kita melakukan sholat fardu, maka niat itu harus memenuhi 3 hal. Manakala kita melakukan sholat wajib, niat itu harus memenuhi 3 hal. Nomor 1, kesengajaan melakukan. Nomor 2, menyebut hukum sholatnya. Yang ketiga, menentukan jenis sholat. Ini 3 hal ini. Manakala kita sholat fardu. 3 komponen. Yang pertama, kesengajaan melakukan. Saya berniat sholat. Dalam bahasa yang sederhana kita sering menyebut usolli, saya melakukan sholat. Ini harus hadir, harus. Yang kedua, menentukan jenis hukumnya. Kalau kita melakukan sholat wajib, maka sebut fardu. Supaya tidak bercampur dengan sholat selain fardu. Yang ketiga, menentukan jenis sholatnya. Duhur, asar, maghrib, isya. Maka dalam bahasa Arab, sholat itu kan wajib berbahasa Arab. Maka dalam bahasa Arab 3 hal itu yang harus kita tentukan. Usolli, fardho, duhri. Sudah. Ini yang paling penting. Adapun menyebut adaan lillahi ta'ala mustaqbilal kiblati itu tidak wajib. Itu tidak wajib. Adapun bagi orang yang bermakmum maka wajib baginya menyebut makmuman. Wajib itu. Bagi imamnya menyebut imaman berhukum sunnah. Kecuali sholat Jumat.
Karena sholat Jumat tidak diperkenankan sendirian. Jadi bagi makmum itu wajib menyebut makmuman, bermakmum karena Allah. Sudah. Bila mana sholat itu sholat sunnah yang memiliki waktu, maka harus memenuhi dua hal. Yang pertama kesengajaan melakukan sholat, yang kedua menentukan waktu sholat. Kalau kita melakukan sholat yang sholat sunnah itu, contoh sholat sunnah yang memiliki waktu itu qobliyah duhur, ba'diyah duhur, itu kan waktunya tertentu, gitu. Nah, maka bacaan niatnya minimal memenuhi dua hal. Pertama kesengajaan, yang kedua menentukan waktu. Usolli qobliyah duhri, sudah cukup. Cukup itu. Minimalnya seperti itu. Bila mana kita melakukan sholat sunnah yang memiliki sebab, maka harus memenuhi dua hal. Contoh, sholat sunnah yang memiliki sebab itu adalah sholat gerhana. Itu sebabnya karena ada gerhana. Maka dua hal itu adalah kesengajaan melakukan sholat, yang kedua menentukan sebab sholat. Contohnya usolli al-kusufa. Sudah cukup, dua hal ini harus ada. Dua hal ini harus ada. Bila mana kita melakukan sholat sunnah mutlak, maka cukup kita menyebutkan kesengajaan sholat. Usolli, sudah selesai. Itu minimalnya seperti itu. Baik, sampai sini mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang niat? Tidak wajib, karena itu sudah lazim. Sudah lazim itu sudah diketahui secara umum. Jadi jumlah rakaat itu tidak wajib. Kalau kita bermakmum, kita wajib menyebut makmum. Kalau tidak, maka tidak wajib. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ketika melaksanakan sholat. Yang kedua, berdiri bila mampu. Tadi sudah saya terangkan. Jadi sholat itu wajib berdiri bagi orang yang mampu. Untuk sholat fardu, untuk sholat wajib. Maka rukun yang kedua adalah berdiri ketika mampu. Adapun untuk sholat sunnah itu tidak wajib dilakukan dengan berdiri. Untuk sholat sunnah, panjenengan sehat, kuat, sholat hajat, sholat mutlak, sholat tahiyatul masjid karo lungguh, apakah boleh? Boleh. Khusus untuk sholat fardu wajib berdiri manakala mampu. Jadi bedanya di situ. Taraweh kok kesel karo lungguh, apakah boleh? Pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Boleh. Tapi yo isin karo koncone, wong koncone sik cilik-cilik kuat ngadeg, mosok sampean lungguh, kan begitu kan. Jadi dari aspek fikih dengan aspek akhlak itu beda. Beda nih, panjenengan sholat sarungan tok gak kelamben, itu sah secara fikih. Tapi secara akhlak ya nemen gak pantas. Jadi tinjauannya berbeda. Contohnya seperti itu. Baik, para jamaah sampai sini dulu, ini sudah mau jam 1 kayaknya ya. Monggo, ada pertanyaan silahkan. Bertanya lagi Ustadz, mohon maaf. Menyambung dari Mas Agung, yang tadi pada waktu niat sholat tidak disebutkan jumlah rakaatnya. Nah, apakah pada waktu sholat yang digabung, misalkan duhur sama asar, jamak takdim atau jamak takhir, itu juga apakah niat untuk jamak takdimnya itu disebutkan atau takhirnya disebutkan, dan juga untuk sekalian untuk kosornya dan sebagainya, apakah itu juga disebutkan? Terus bagaimana dengan misalkan menyebutkan dalam bahasa Arab, misalkan panjang gitu ya, apakah boleh dengan bahasa Indonesia termasuk kosor atau jamak takdim atau takhirnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila mana kita menggabungkan sholat, maka niatnya itu juga berubah.
mengkosor sholat, niatnya juga berubah. Apakah tetap seperti yang kami sebutkan tadi? Ya tidak otomatis, karena itu sudah berbeda kasus. Umpama zuhur dan asar, kita jamak takhir di waktu asar. Jadi syarat diperbolehkannya jamak, bukan syarat, cara menjamak sholat. Mama kita musafir perjalanan, kita mendengar adzan zuhur dan kita masih di perjalanan yang masih jauh dari tujuan, masih jauh. Ketika kita mendengar masuk waktu zuhur, baik mendengar adzan atau melihat jam, kemudian kita merasa perjalanan kita masih jauh, maka saat itulah kita hendaknya berniat untuk menjamak takhir sholat. Kenapa begitu? Supaya seandainya kita mati, itu kita tidak disebut orang yang meninggalkan sholat. Jadi ketika masuk zuhur, kita lihat perjalanan masih jauh, koncone diomongi, engkau sholatnya di jamak takhir, gitu ya, caranya begitu. Supaya kita tidak dianggap seandainya mati, perjalanan mati, belum masuk asar mati, itu kita dianggap tariku sholah, meninggalkan. Tapi kalau kita sudah ngomong seperti itu, berarti kita sudah punya azam, punya cita-cita, gitulah. Nanti sholatku tak jamak di waktu asar, caranya begitu. Begitu praktek melakukan sholat asar yang dijamak takhir, sholat duhur asar dijamak takhir di waktu asar, qasar, maka otomatis niat sholatnya berubah. Menyebutkan jamak takhir qasar itu harus. Walaupun tidak menyebut rakaataini, tidak masalah, karena sudah jelas. Dengan hadirnya kata qasar, ini menunjukkan sholat yang dilakukan adalah dua rakaat. Apakah boleh hadirnya niat ini karena panjang dirubah dengan bahasa Indonesia gitu? Di dalam sholat itu tidak diperkenankan dengan bahasa lain selain bahasa Arab. Makanya ini saya sampaikan, niat itu minimalnya seperti tadi. Karena niat itu dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi ketika mengangkat tangan Allah usolli fardhu dzuhri, itu tempatnya niat. Adapun sebelum takbir mengucapkan usolli fardhu dzuhri rakaataini mustaqbilal kiblati, itu namanya talafut, melafatkan niat, belum berniat. Jadi tempat niat itu bersamaan dengan takbiratul, ini yang banyak orang tidak tahu. Jadi ketika kita mengangkat tangan Allah atine muni usolli fardhu dzuhri, jangan panjang-panjang, nanti bingung. Kalau terlalu panjang nanti bingung. Usolli fardhu dzuhri ma'muman lillahi ta'ala. Selesai. Nek panjenengan menggunakan lafaz yang panjang, Allah usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman, Allahnya kedawan. Enggak mari-mari takbirnya, gitu maksudnya. Maka kenapa imam-imam ketika ngimami takbir pertama mesti panjang? Karena disitulah tempatnya niat. Di situ tempatnya niat. Begitu nih. Jadi tidak diperkenankan dengan bahasa lain karena itu sudah masuk perbuatan sholat. Kalau di luar sholat tidak ada masalah. Ini kan sudah di dalam sholat. Ada nih. Baik para jamaah, sampai sini dulu, insya Allah kita lanjutkan, masih banyak ini tentang rukun sholat nih pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.